istilah di kitab ini takhalli, tazkiyah. Ada lagi yang mengatakan tarbiyah. Kalau tarbiyah secara umum, ini dua nih. Tapi tazkiyah, takhalli, sidqut tawajuh, itu permulaan. Artinya orang yang bertarekat itu orang yang apa? Orang yang berbuat apa? Orang yang sedang membetulkan tujuan ibadah dan hidup untuk Allah. Ini namanya orang bertarekat. Satu sisi fungsi ibadahnya, fungsi amal ibadah yang dia lakukan untuk menghapus keburukan yang telah melekat di hati. Keburukan dari apa? Bukan keburukan dari maksiat, keburukan dari taat yang bukan karena Allah. Kita kalau tidak masuk tasawuf, kita tidak paham bahwa kalau ada keburukan, ya ada keburukan yang mengotori hati kita dari perbuatan taat kita. Kita punya ilmu, kita punya amal, kita berdakwah, kita ustadz, kita kiai, tapi belum lillah, itu kotor. Nah, masuk tarekat untuk dibersihkan. Seabrek-abrek kitab tasawuf itu berbicara tentang bagaimana untuk sidqut tawajuh pada permulaannya. Nah, maka hakikatnya orang bertarekat adalah sidqut tawajuh. Itu namanya membersihkan, mensucikan. Meskipun kita belum baiat, tetapi kita sudah ada dorongan untuk membetulkan tujuan. Itu namanya dia pada hakikatnya sedang bertarekat, sedang bertasawuf itu. Namun kekurangannya nanti di tahalli. Sebetulnya orang perlu guru ini di tingkatan tahalli. Sebenarnya, ini lagi-lagi saya sering mengatakan sebenarnya yang sebenarnya orang perlu guru itu di tahalli ini. Kalau di sini anugerah dari Allah, nggak bisa guru yang membuat. Maka guru itu tidak mencari murid. Orang yang ingin Allah akan mencari guru itu sebetulnya. Biarin nanti juga. Karena tumbuh rasa takut dan ingin hidup ini karena Allah. Ini namanya orang yang cari Allah, ini namanya. Itu sebab ulama sufi yang dulunya si pencarinya itu disebut sahib, maka berubah menjadi murid. Murid itu muridullah. Orang yang nyari Allah, orang yang ingin Allah, bukan surga, bukan balasan lain. Itu istilah itu dikekalkan ya, mulai abad keempat, akhir dan awal abad kelima. Muridullah. Orang di kita mah murid itu anak SD. Orang tasawuf mungkin ulama besar. Jika memang masih jauh dengan Allah, mesti jadi murid. Orang yang dekat dengan Allah. Tinggi itu murid itu. Imam Al-Ghazali sudah menjadi mujtahid mutlak, baru jadi murid. Nah, ketika tahalli itu mesti Allah temukan kepada gurunya, mesti. Nah, orang dulu itu ketika dia mengikuti proses tahalli, dia hadir di majelis gurunya dan dia mengikuti gurunya, belum berbaiat. Ketika Allah ingin memberikan sifat mulia, imma yang digerakkan muridnya atau yang digerakkan gurunya. Dia datang pasrah kepada gurunya. Khudni, ambillah aku sebagai muridmu. Seperti orang yang udah cinta ditahan-tahan, ngebet nggak tahan. Aduh, entar diambil orang ini, ya, neng kawinnya, nah, udah nggak tahan. Imma gurunya yang mengatakan baiat kamu. Ya, semuanya Allah yang menggerakkan. Ini di proses tahalli sebetulnya. Nah, maka ada ulama proses tahallinya berjalan, berhenti di tahallinya tidak dapat. Itu barusan saya baca tafsir Imam Ibnu Arabi menerangkannya begitu. Ya. Tahallinya sudah dilewati tapi berhenti di tahalli.
Maka akhirnya dia tidak mendapat kasyaf, tapi masih mendapat hijab. Ya. Dia terlepas dari iqab, istilahnya, terlepas dari siksa neraka, tetapi tidak terlepas dari hijab. La yarallah, tidak melihat Allah, seperti dalam ihsan anta budallah ka'annaka tarah. Itu yang ingin dijelaskan oleh Sidi Ahmad Zarruq pada pelajaran yang dulu. Tajalli ini fana, seperti yang kita terangkan. Fana itu adalah dia melihat bahwa dirinya tidak ada. Taib.